Jadi nggak ada ya, gue terlahir sebagai orang yang miskin itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Tuhan itu memberikan kita kesempatan ke bumi, itu lahir dengan harusnya sukacita, kegembiraan, seperti itu. Nah, uang itu kena energi, dia tertarik pada hal-hal yang energi juga tinggi, misalnya syukur. Oke. Nah, kadang kita atau blockingnya banyak ya, itu yang membuat dia mental, uangnya nggak datang gitu. Dia mental uangnya, atau dia mau datang tapi tunggu dulu ah, kok dia kayaknya nggak mau sama aku ya gitu. Hah? Siapa sih yang nggak mau sama uang? Tanpa kita sadar. Mungkin itu frekuensi nggak sih, vibrasi gitu, vibrasi Iya. gitu nggak sih, Bu Maria? Karena kalau kita misalnya sedih, patah hati, terus punya relasi yang nggak baik, itu frekuensinya di kita tuh rendah, low gitu. Sehingga dia maunya sama yang frekuensinya tinggi, syukur paling tinggi. Nah, cinta, jatuh cinta, terus apa gitu tinggi gitu. Jatuh cinta aja dulu makanya. Karena sebenarnya kemiskinan pertama disebabkan mereka nggak tahu literasi keuangan. Oh, itu. Awalnya nggak tahu Awalnya gitu di ya, situ. Ibu. Iya, terus kedua yang terkait dengan ilmu energi keuangan. Itu Ilmu kan udah energi di keuangan. atas lagi gitu, bukan yang sekedar literasi biasa. Energi keuangan, Bang Yawel. Iya, Belum ada agak sih itu, belum otak pernah gue belum dengar ada ya. ke sana ya sebenarnya. Jadi Ya, makanya ini kayaknya maksudnya banyak tuh- yang salah dengan Iya, otak nggak, kita ini. bukan. Keuangan itu berarti punya energi gitu ya? Iya, uang itu Uangnya energi. itu punya energi. Jadi kita sebutnya money energy. Money energy. Karena dia memang energi yang mencari energi yang sepadan. Semua tuh kan mencari yang sepadan ya, sepasang gitu, pasangan gitu. Nah itu, jadi yang kita pulihkan kalau di money terapi, ya tadi kita tuh tipe kalau apa, kenapa dulu kita seperti ini gitu. Jadi misalnya akan ditanya gitu, bagaimana rasamu saat menerima uang? Rasa yang ditanya. Rasamu. Tapi kan bukannya setiap orang kalau nerima uang pasti seneng. Tapi ada yang setelah itu dia nyimpen aja, nggak mau ngeluarin. Ada yang malah belanja. Iya. Oh, itu ekspresi setelah menyimpan. Gimana? Ya. Gimana Ibu Mila? Happy banget lah. Terus apa yang Anda lakukan kalau punya uang? Berdoa dulu, alhamdulillah. Bersyukur. Yes. Lo iyalah kalau Terus tiba-tiba habis itu ya apa ya? mulai mikir nih Belanja. beli mobil baru, handphone terbaru gitu kan ya. Terus apa lagi? Skincare, perawatan, kayak gitu itu lah ya. merek kayak gitu. Apa Mita. kelasnya apa itu? Berarti dia yang ini tipikal membelanjakan. Membelanjakan. Menghabiskan uang. Ada 6 tipe gitu. Oh. Nah itu membelanjakan. Kalau ini tipe 6 itu nomor berapa? Apa tipe nomor Yang berapa nih? paling akhir itu yang dia pintar memanage uang. Oh. Jadi itu dia paling bisa mengelola paling strata tinggi. tinggi. Yang paling Tapi itu awal paling dikit sih. di Indonesia dikit, apa di Dikit. dunia juga dikit? Karena sebenarnya kelemahannya kita dari kecil nggak diajarin Betul, sih. dari zaman Literasi dulu ya. keuangan tuh enggak. Gue lagi bete. Kenapa sih biasanya mulu dari kemarin? Enggak sih, ini gue punya usaha, selalu kadang dibohongin orang, kadang ditipu, kadang uangnya habis kemana nggak jelas. Makanya gue mau makan aja. Ini enak banget, mau nggak? Apa sih ini? Ini opak telo. Punya Unik temen. ya, ungu. Sama lah kayak ini. Oh, ini kasih tau podcast ya. Opak telo. Jadi sweet potato. Jadi ini salah satu Ubi. camilan kalau gue lagi bete gue makan. Oh gitu. Manis nggak sih? Oh gluten free. Gluten free. Dairy free, oil free. Cobain ya. Lu jangan banyak-banyak. Kan yang lagi bete gue. Enak kan? Nah itu. Tapi ini ya gue Ini nggak tahu lah. UMKM berarti ya? Gue nggak tahu lah indis ekonomi UMKM bisa bertahan apa enggak. Tapi yang jelas problem keuangan gue tuh lagi mendarah daging deh. Mendarah daging. Banyak banget tiba-tiba gue ada tagihan pinjol. Ya. Iya. Terus tiba-tiba nggak tahu lah banyak banget yang minta Padahal uang kan adik. Bang Jawa darah tinggi nggak sih? Kayaknya realita ya. Tapi by the way kita kenapa pakai bajunya lucu banget hari ini? Oh iya. Dari mana? Dari Kayo. Kayo official ya. Kayo official. Ini Jadi gimana sih Kayo ini? ya ini teman kita juga fashion designer. Oke. Beliau sudah menjuarai beberapa
apa ya, tingkat apa itu kalau fashion designer tuh kastanya fashion show. Udah sampai Madrid, udah sampai Australia, Padahal dia unik London. loh. Ini mah berkelas. Jujur nih aku suka banget ada gini-gini. Iya, tapi gue ada Opak Telo, UMKM, ada fashion designer. Itu kan mereka pasti orang-orang berduit ya. Gue tuh kadang heran gimana sih caranya biar bisa duit. Susah menurut gue sih. Aku sih ada sih solusinya. Awal. lu kasih tahu apa kasih solusi? Kayaknya kasih tahu dong. Oh, kasih Jangan tahu gitu ya. dong menyebut merek orang. No, Bang Jawa kayak harus diterapi sih. Menurut Terapi, aku ya. lu katanya gue sakit. Iya harus terapi, namanya money terapi. Iya. Serius? Serius, jadi narasumber hari ini Serius? Siapa tuh? ada pokoknya. Berarti gue bisa kaya? Kita tanya aja Gue kayaknya. bisa beli rumah, beli kapal pesiar, bisa beli apa aja. Jangan tanya aku, kita tanya aja langsung. Oh ya, oke. kayaknya. Mau udah Oke. penasaran gue siapa nih Oke, bintang jadi tamunya? hari ini ada Mbak Maria Teresia. Weh. Selamat datang. Oh, kok Mbak sih? Ayunda. 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 Masya Allah, Ayunda. Jarang ya, Ayunda gitu. Ayunda. Iya, Kenapa Ayunda. Bang Jawel ini bisa panggilnya Ayunda? Loh, kan aku sebut aja kenapa buat gitu. saya. Kan ini tamu Anda buat saya. Oh iya juga. Iya, kalau di daerah Sumatera itu panggil itu Ayu gitu. Oh iya, Ayu. Palembang. Jambi, Palembang kan Ayu. Palembang, iya Ayu. Iya. Mungkin ditambah ada Nda, Ayunda. Ayunda jadi sayang, dah. Iya. Dinda, Kanda, gitu bukan? Itu Kanda suka. Eh, Dinda jangan nakal. Kayak Oke, organisasi oke. yang mana ya? Jadi gini, Bu Maria. Tadi balik lagi. Ayunda. Oh Ayunda. Enggak, aneh kali langsung manggil Ayunda. Ya terserah. Jadi gini Ibu, jadi ini Bang Jawel katanya kan punya masalah gitu. Apa tadi masalah keuangan ya? Iya, gue stres. Duitnya stres. susah. Masalah Tapi emang se-Indonesia siapa? Raya. Oh Ayunda itu kita. ternyata masalah masalah. se-Indonesia Raya. Tapi siapa Ayunda ini? Kenalin dulu dong. Oh kenalin dulu siapa? Ya nggak tahu. Kenalin aja. Jadi Ibu Maria ini ya seorang latar belakangnya psikologi ya, Bu Maria. Iya dari Oh, psikolog. certified coach BNSP. Ini untuk UMKM gitu bukan sih Ibu Iya, ya? betul. Keren banget. Harus tanya-tanya Bang Jawel. Tapi katanya dia produser wayang juga. Eksekutif produser ya. Iya, betul. Eksekutif produser berarti yang banyak duit. Wow. Kalau iya. produser produksi, kalau eksekutif depannya Itu ngasih duit. Urusannya sama uang. Iya, biasanya Katanya, gitu. Gitu kan. Tapi katanya Ayunda Maria juga HR di perusahaan-perusahaan gede nih. Iya, Waduh. jadi aku dulu HR Aha. di corporate. Terus setelah apa nih pandemi lah 2021, Mm-mm. 2022 memutuskan untuk bikin corporate sendiri deh. Oh. Gitu. Sebenarnya Oh sih jadi corporate dulunya dulunya di- basicnya di BUMN. basicnya di Sebelumnya. aku di konglomerasi. Ada pernah di iya, iya, Sinar iya. Mas Group, terus di grupnya Jarum, kayak gitu-gitu. Buset. Oke. HR-nya 9 aja. HR-nya. Iya, pantesan bajunya merah. Ada Biar hubungannya? hoki. Ada, biar hoki. Biar bawa Hoki. uang. Bawa uang merah, betul. Jadi gimana nih Bang Jawel? Ya, saya tuh ya kembali ke masalah saya ya. Emang bener ya kalau punya problem keuangan itu bisa diterapi gitu. Bisa benar, ada yang namanya money terapi karena money itu energi. Nah, jadi kita perlu tahu dulu backgroundnya kenapa sih uangnya nggak datang. Nah itu. Oh gitu, ada background. Kenapa backgroundnya nggak datang? Uangnya nggak datang, kenapa? Nah, kita perlu tahu backgroundnya. Oh gitu. Latar belakangnya kenapa sih kok uang bisa nggak datang. Kayak contoh nih, maksudnya background uangnya nggak datang itu karena apa? Karena perilaku manusianya atau kurang bersyukur kalau bahasa religi agama-agama atau memang ya udahlah ditakdirkan sebagai kismin ini gitu Kalau kan? udah ditakdirkan, itu berarti mindset. Oh iya. Itu yang kita jadi- benahi. Nggak boleh. Jadi nggak ada ya, gue terlahir sebagai orang yang miskin itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Tuhan itu memberikan kita kesempatan ke bumi itu lahir dengan harusnya sukacita, Yes. kegembiraan seperti itu. Nah, uang itu karena energi, dia tertarik pada hal-hal yang energi juga tinggi, misalnya syukur. Oke. Tuh. Nah, kadang kita atau blockingnya banyak ya, itu yang Iya, membuat blocking. dia mental, uangnya nggak datang gitu. Oh. Dia mental.
mental uangnya, atau dia mau datang tapi tunggu dulu ah, kok dia kayaknya nggak mau sama aku ya, gitu. Hah? Siapa sih yang nggak mau sama uang? Tanpa kita Karena sadar. mungkin itu frekuensi nggak sih, vibrasi gitu, vibrasi Iya. gitu nggak sih Bu Maria? Karena kalau kita misalnya sedih, Ah. patah hati, Heeh. terus punya relasi yang nggak baik, Heeh. itu frekuensinya di kita tuh rendah, Low gitu. sehingga dia maunya sama yang frekuensinya tinggi, syukur paling tinggi, cinta, jatuh cinta, harus apa gitu loh, tinggi gitu. Jatuh cinta aja dulu makanya. Jatuh cinta memang. Kayaknya Jatuh kurang- cintanya ke kurang apa? jatuh cinta. Sebentar, ini jatuh cintanya itu dalam artian cinta apa? Cinta uang maksudnya? Enggak, cinta relation. Oh gitu? Iya, Jadi itu semakin berkaitan. banyak yang dicintai, semakin banyak uang dong saya. Anak, jadi kayak seperti ini, cinta yang terbesar kan cinta dari Tuhan. Heeh. Nah, itu cinta yang paling besar. Jadi nggak melulu artinya cinta pasangan. Jadi Oh. cinta kepada orang lain, kepada Cinta. memberilah gitu ya. Misalnya memberi itu energi cinta. Sacrifice ya. Sacrifice sebenarnya pengorbanan. Heeh. Gitu, pengorbanan itu Berarti menyakiti kasnya lebih dia tinggi. enggak. Oh enggak. Tapi kalau misalnya dia memberikan kepada orang, pleasure people gitu ya, nyenangin orang, tapi dianya sendiri susah kebeban gitu ya. itu juga nggak bagus. Emang Bang Joel. Lu kayaknya itu. Enggak sih. Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak lah, aku bahagia terus. Enggak, saya masih penasaran. Masih penasaran tentang uang ya. Berarti sebenarnya kalau Indonesia ini kan nyebutnya bahwa sekian persen penduduk miskin ya. Miskin ya, atau ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau orang-orang ini kita terapi, mereka bisa naik ekonomi ke Pasti atas. bisa. Iya, dengan sistem gitu ya, dengan sistemnya ini gitu dia bisa naik. Karena sebenarnya kemiskinan pertama disebabkan mereka nggak tahu literasi keuangan. Oh, itu. Awalnya nggak tahu Awalnya gitu di situ. ya, Ibu. Iya, terus kedua yang terkait dengan ilmu energi keuangan. Itu Ilmu kan udah energi di keuangan. atas lagi gitu, bukan yang sekedar literasi biasa. Energi keuangan Bang Joel. Iya, Belum ada agak sih itu, belum otak pernah gue belum dengar ada ya. ke sana ya sebenarnya. Jadi makanya ini kayaknya maksudnya banyak tuh- yang salah dengan Enggak, otak kita ini. bukan. Keuangan itu berarti punya energi gitu ya? Iya, uang itu Uangnya energi. itu punya Nah, energi. jadi kita sebutnya money energy. Money energy. Karena dia memang energi yang mencari energi yang sepadan. Semua tuh kan mencari yang sepadan ya, sepasang gitu, pasangan gitu. Nah itu, jadi yang kita pulihkan kalau di money therapy, ya tadi kita tuh tipe kalau apa, kenapa dulu kita seperti ini gitu. Misalnya contoh nih, biar gampang ya. Contoh, aku mengerjakan ini money therapy juga karena dulu bermasalah seperti itu, pernah lah seperti itu. Jadi setelah sembuh, ini kayaknya harus disebarin nih, harus dikasih tahu gitu. Kalau psikologi of money ada Buku ada. Saya baca itu. Ya, itu Tapi slow nggak money. dapat juga ilmunya. Susah ya? Susah. Dipahami, dimengerti. Betul. Emang dipraktekin aja langsung enak. Iya. Kita sih udah praktek wirausaha ya. Contoh Mbak ini kan usahanya banyak banget. Tapi kayaknya kenapa brand-brand besar belum masuk sebagai sponsor, kayaknya kita harus diterapi dulu nih. Ya, karena brand-brand UMKM gitu. Jadi maunya brand yang besar. Iya, mau brand besar dong. Oke. Berarti kita bertanya nih kan harusnya. Berarti nanti di programnya brand besar. Di Jadi program. kita tuh ada tahapannya dulu. Jadi tahapannya itu pertama kita harus aware dulu. Nih ada masalah apa nih? Kadang-kadang kita nggak aware kalau kita ada masalah keuangan gitu. Terus nggak aware juga bahwa kita nggak punya literasi keuangan. Iya, betul. Nah, pada saat kita aware itulah berarti kan udah mulai sadar, ada kesadaran bahwa aku harus ngubah nih, aku harus isi ini. Nah, terus kemudian yang biasanya orang langsung masuk adalah di literasi keuangannya. Betul. Udah ngerti knowledge-nya. Tapi di dalam itu ternyata uang itu tadi energi. Ada yang tubuh bikin ngeblok ini itu yang harus dicabutin. Nah, contoh ya, kasih contoh. Ibuku waktu aku masih kecil tuh suka marah-marah. Saya kan dikasih uangnya mingguan. SD tuh biar ngatur uang. Terus udah habis berapa? Kasihnya 100 perak atau berapa gitu zaman dahulu. Terus kamu tuh habis terus uangnya gini-gini. Lah iya kan buat jajan tiap hari gitu ya. Nah, yang tertancap di saya, kamu tuh nggak bisa ngatur uang gitu. Jadi berarti akhirnya tertancap di saya, di memori. Memori itu sebenarnya nggak cuma di otak, memori itu di tubuh tuh memori. Oh, berarti kalau ibunya Ayunda ngomong begitu, kemudian tertanam, berarti kamu orang Saya yang nggak merasa, bisa ngatur uang. Sehingga itu terbawa. Nah, terbawa bahwa aku
Wah, ini nggak bisa ngatur keuangan nih, aku uangnya habis terus ya. Aku kok ini ya di saving kok kurang ya. Jadi berawal dari judge mungkin ya, Iya. kayak gitu ya. Berarti sekarang kalau ngelihat realita kondisi nih, waduh aku terlahir dari orang miskin, gak usah sok bermimpi jadi presiden deh, nggak akan mungkin. Gak usah sok mau mimpi jadi kaya, nggak akan mungkin. Akhirnya itu udah Ya, nggak mungkin, this is ngeblok. impossible. Iya, Hah? ngeblok. Iyalah. Bang Jawa selama ini yang ngeblok apa? Nggak tahu. Sampai misalnya di sini, ini kan pasti, misalnya Bang Jawa dari Sumatera sampai ke sini tuh kan pasti ada banyak Betul. kesempatan. Oh. Banyak kesempatan sehingga yang terjadi tuh kebuka-buka. Hmm. Nah, jadi yang tadi aku bilang ngeblok itu kesempatannya ada, tapi akhirnya hilang. Hmm. Uangnya nggak datang, uangnya tek, pergi. Energi uangnya pergi gitu. Itu kayak Oke. gitu. Nah, Ternyata ngeri ya. Kalau untuk menganalisa, apakah kita itu ternyata punya, disebutnya apa nih kalau orang yang bermasalah kayak gitu? nanti kita biasanya kalau yang saya lakukan itu adalah kita mengetahui dulu archetype-nya dia, Archetype-nya. tipenya dia. Enggak, maksudnya kan kalau dokter itu disebutnya pasien, kalau ke Oh, kita klien. klien. Sama aja. Nah, berarti Atau kalau misalnya dia mau di coach tentang keuangan, berarti itu coach. Sama kok. Berarti kalau sumpamanya orang datang nganalisanya dia bahwa nih coach ini bermasalah, itu dari mana? Ada asesmennya atau Ada ada asesmennya. seperti apa itu? Jadi nanti- Anggapannya pasien nih coba. Jadi ini sih, coba kita praktekin asesmen pertama, ayo. jadi misalnya akan ditanya gitu, bagaimana rasamu saat menerima uang? Rasa yang ditanya. Rasamu. Tapi kan bukannya setiap orang kalau nerima uang pasti seneng. Tapi ada yang setelah itu dia nyimpen aja, nggak mau ngeluarin. Oh, Ada yang malah maksudnya- belanja-belanjain. iya, Oh, happy. itu ekspresi setelah menyimpan. Gimana? Ya. Gimana Ibu Mila? Happy banget lah. Terus apa yang Anda lakukan kalau punya uang? Berdoa dulu, alhamdulillah. Bersyukur. Yes. Lo iyalah, kalau yang Terus tiba-tiba habis itu ya apa ya? mulai mikir nih beli Belanja. mobil baru, handphone terbaru gitu kan ya. Terus apa lagi? Skincare, perawatan. kayak Apa gitu itu lah ya. merek kayak gitu Me apa time. kelasnya apa itu? Berarti dia yang ini tipikal membelanjakan. Membelanjakan. Menghabiskan Oh, uang. gitu. Ada 6 tipe gitu. Oh. Nah, itu membelanjakan. Kalau ini tipe 6 itu nomor berapa? Apa tipe ke nomor yang berapa nih? paling akhir itu yang dia pintar memanage uang. Oh. Jadi itu dia paling bisa mengelola paling strata tinggi. tinggi. Ya. Yang paling Tapi itu awal paling dikit sih. di Indonesia dikit, apa di Dikit. dunia juga dikit? Karena sebenarnya kelemahannya kita dari kecil nggak diajarin Betul, sih. dari zaman Literasi dulu ya. keuangan tuh enggak. Kita dari kecil disuruh nabung di celengan. Sama investasi bodong. Gitu. Iya kan? Itu- Kalau lebaran nitip di ibu nanti hilang. Oh, itu THR nggak sih? Jadi dari kecil ada bodohnya ya. Berarti kita udah biasa ya kan dari kecil udah diajarin nih psikologinya udah Udah keblok salah kalau sih. kita investasi pasti hilang. Padahal belum tentu. Gitu. Karena Kalau memang kita dari itu ya Ibu ya, Iya, dari trauma-trauma Trauma. kecil. Banyak case yang kayak gitu. Ada lagi contoh nih. Dia bolak-balik udah 3 kali kawin cerai. Setiap kali suaminya mau bangkrut atau karirnya nggak bagus atau apa, dia langsung Cerai. Dia cabut. dia cerai terus apa? Terus aku penasaran kan, penasaran. Coba aku liatin deh human design-mu gitu. Kita ada assessment pakai human design. Padahal di cakra jantungnya atau energi jantung tempat itu tentang uang, energi uang itu putih. Harusnya orang yang warnanya seperti Putih. itu dia nggak bukan orang yang materialistis, Oke. bukan orang yang apa kok ini bisa ya kayak gini kenapa? Nah tapi putih itu menyerap dari orang lain. Nah ibunya itu dari kecil selalu bilang kamu nanti kalau cari suami harus yang kaya ya, yang mapan, jangan kayak mama, cari yang ini Yang supaya bisa ngidupin aman. kamu. Oh, yang secure, provider lah gitu. iya, Terus right. lagi kalau beli barang harus branded. Branded itu artinya barangnya bagus. Masalah brandednya apa nggak disebutin, tapi sehingga dia sampai sekarang suka branded, suka ini. Padahal dia bukan orang yang materialistis. Tapi jadi energinya dia bukan orang materialistis, cuma karena pengaruh dari lingkungan itu, maka dia menjadi lebih Kayak materialistis gitu. daripada ini. Karena value-value yang ditanamkan. Berarti yang salah ibu ya? Enggak Ya kan lu ibu kan? Ibu, gue telepon ibu gue salahin nih. Ini gara-gara ibu nih gue jadi begini.
Tapi kan nggak boleh gitu juga ya, nggak boleh gitu Jadi juga. balik lagi kita sebagai pengusaha nih Bang Jawa. Oh, iya. Kan banyak perempuan pengusaha nih ya, ibu yang kondisinya tuh kan sebenarnya overwhelmed bertahun-tahun gitu kan. Tapi itu bilangnya I'm okay. Kita baik-baik aja gitu. Nah, itu tuh dari kacamata psikologi tuh sebenarnya apa sih Bu yang Kayaknya ini bukan jadi- pertanyaan, curhat ini mah. Iya. Curhat. Nggak, karena kan kalau pengusaha perempuan kan biasanya mereka tough banget gitu loh. Ibaratnya kan ya Bu. Iya, Terus paham. tapi kalau Saya pengusaha, jadi paham. Oke. ketika misalnya ditanya orang ya emang oke karena mungkin kita merasa kita kuat. Nah sebenarnya itu kalau dari kacamata psikologi gimana sih? Sebenarnya Bang? kalau kita punya cara-cara yang cantik untuk mengungkapkan I'm Okay, okay I'm but not okay. okay gitu. I'm Nah, okay itu but gimana? not okay. Bisa ngungkapin yang cantik gitu ya. Ah. Karena di bisnis ya turun naik. Of course, Terus yeah. persaingan, Betul. kompetisi, terus ketidakjelasan, peraturan yang berubah-ubah atau apa segala macam banyak lah gitu ya. Nah, cuma itu tadi kalau dipendam terus-menerus tuh bisa jadi penyakit, Oh ya? cancer, Oh. terus macam-macam. Yang darah tinggi tadi itu tuh Iya. juga dari Dari apa itu Aida? Berarti you are not okay but you always say To be I'm okay. okay gitu. Alright. Iya tapi kan? mungkin memang harus diumumkan di podcast gitu. Aku lagi nggak oke gitu ya enggak ya. Betul, Tapi betul. punya cara yang cantik Untuk di dan keluar. tuh kalau kita punya cara yang cantik itu kita bisa tahu aku harus apa dengan diriku. Sebenarnya gitu. Oh, jadi sebenarnya balik lagi itu artinya sebenarnya semua problem yang muncul mau itu laki-laki perempuan kembali ke diri dan kita memahami siapa diri kita sendiri. Ya, begitu. Iya, memahami diri kita, energi kita yang itu seperti apa, Uh-huh. positif negatif kita itu seperti apa, Betul. kekuatan-kekuatan kita apa. Nah, kemudian ditambah lagi ini yang suka orang ketinggalan, Apa lupa mencintai diri sendiri, Nah, kayak gimana tuh bentuk mencintai diri sendiri itu? menghargai diri sendiri. Uh-huh. Misalnya yang terjadi di perempuan pengusaha juga udah harus kerja keras di luar, bisnis di luar gak gampang. Kalau kita bisnis kan 24 jam ya. Betul. Gak ada jam kerja kan. 7 hari seminggu. Iya. 7, 30, 27, 24 Nggak ada gitu ya. libur. Gak ada libur. Itu capek. Terus Yes. kemudian ngurusin rumah, ngurusin suami, anak, ini segala macam. Berbagai macam peran. Berbagai macam peran. Nah, dari situ pernah nggak kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri? Me time. Oh, me time itu perlu. Perlu Dalam seminggu berapa hari? sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh ya, ada yang 7 hari dalam seminggu. Oh gitu ya, me time. Terus nggak kerja-kerja dong gitu ya. Duitnya udah langsung datang ya. Enggak juga Enggak gitu. juga. Tapi bagus loh kayak gitu. Lah kan lu me time terus kan? Enggak dong. Berarti sering stres kalau me time terus. Oh, gitu nggak gitu. sih? Iya. Iya kan? Soalnya lagi stres juga. Oh, gitu. Ya. Lagi ini LDR, jauh banget di Brazil. Ih, ke situ terus bahasnya lanjut. Oke, enggak. Jadi anggap saja bahwa saya adalah coach gitu kan. Ternyata saya ini mau menyadari gimana sih cara saya pribadi menyadari kalau saya itu ternyata bermasalah dengan keuangan. Kadang gini ya, apakah komparasi? Jadi kayak contoh, kok teman gue itu gampang banget ya dapat duit, kenapa gue susah ya? Nah, apakah itu sudah termasuk blocking atau kayak sifat yang kayak ya udahlah emang dia anaknya siapa, masa kalau gue mah bukan siapa-siapa, masa gue mendapat segitu, itu termasuk kesalahan dalam Pola berpikir. pola Iya. berpikir. Heeh. Salah. Sebenarnya bukan salah ini ya gimana, tapi membandingkan ke orang sampai pada saatnya. Jadi ada juga karakter yang membandingkan ke orang itu bukan ada iri atau apa, enggak, hanya itu memicu Hanya- aku. Nah, itu nggak masalah. Nggak Sampai masalah. sebatas, tapi kalau udah sampai stres, Aha. sampai Aduh. dia merugikan diri sendiri, Oke. bahkan sampai psikosomatis atau Siapa- sakit fisik, Sakit Ya fisik, ampun. oke. itu banyak. Itu misalnya terkait dengan hal itu emosi itu di sakit mah Oh. atau GERD. GERD kayak gitu tuh udah sampai di situ. Kalau kepahitan itu bisa diabetes juga bisa pengaruhnya ke sana, selain pola makan apa itu tuh bisa ada psikosomatisnya dari yang
masalah-masalah psikologis gitu. Jangan ngeliat gua. Enggak, maksudnya gini, ngeri loh. Maksudnya Ini dari tadi ngeliatin gua mulu nih. Gitu ya. karena Dia maksudnya ngomongin mager, sakit darah tinggi ini. Enggak, maksudnya kan dari pikiran ternyata kita bisa lanjut ke penyakit fisik gitu Bisa, ya. justru banyak pemicunya fisik itu dari pikiran. Jadi ibaratnya gini, aku kasih ini ya analoginya. Kalau saya memang terapinya whole gitu, wholeness. Jadi body, mind, and spirit. Body itu ibaratnya mobil, mind atau jiwa itu penumpang. Terus drivernya itu spiritnya. Spiritnya. Kalau di Muslim itu lebih clear, lebih enak. Di bulan kesekian itu ada kan di Al-Qur'annya di bulan kesekian ditiupkan nafas gitu di bayi itu bulan kesekian. Ya. Nah itu sebenarnya tidak hanya ditiupkan nafas, tapi ditiupkan GPS-nya kita. Nanti kamu tuh tugasnya apa, misinya di dunia. Kamu ini. Nah itu yang tahu spirit. Yang Itu Al-Baqarah ditiupkan. ayat 183. Gitu Kalau ya. nggak salah ya, itu tentang kelahiran Bayi. manusia ya. Ah, Ditiupkan ditiupkan. janin, Iya. roh di dalam Iya. embrio. Nah, itu kan ditiupkan nggak cuma asal ditiupkan, tapi Tuhan ada tulis pesan di situ GPS-nya ibaratnya Iya, itu. iya. Nah, pada kenyataannya di dunia itu yang harus nyetir itu si spirit, Jiwa ya, spirit. kadang penumpangnya itu manusianya, jiwanya, jiwa, mind, pikiran juga. Itu yang harusnya duduk di belakang, dia bilang, pindah deh, kamu jalannya pelan sih. Ini udah gini-gini gitu. Dia berubah, dia nyetir. Padahal mungkin dia nggak paham, itu mobil listrik, itu mobil apa, bensinnya apa, mobilnya gimana, berapa cc, terus apa. Terus, Bu, tapi itu kan bisa dipelajarin. Oke, dia belajar. Tapi waktu proses belajar, kesenggol sana, baret sini. Nah itu yang sakit fisik. Itu sebenarnya tubuhnya yang sakit. Mobilnya itu tubuhnya yang I sakit see. itu. Nah, terus belajar bisa. Iya, belajar bisa. Tapi yang dituliskan pesannya yang tahu jalannya mau kemana. Alamatnya kita tujuannya kemana tuh yang tahu hanya spirit. Jadi nyasar sana, nyasar sini. Oke, jadi bahasa orang itu rencana manusia itu tidak akan selalu baik ya, karena rencana Tuhan lah yang terbaik ya. Betul. Spirit itu kan God ya, jadi kayak hubungan ke atas Jiwa ya. ya. Jadi sekeren apapun saya berencana, tetap Kalau rencana Tuhan bilang, lah yang iya. terjadi. Itu betul. Itu kejadian pada aku juga begitu. Oh. Jadi udah Kenapa kayaknya tuh? udah keren gitu ya, udah wah aku waktu direktur HR punya usaha punya ini. Terus coach saya tuh bilang, enggak, kamu belum menjalankan misi hidupnya Tuhan. Hah? Masa sih gitu? Kayaknya aku everything okay gitu. Suami oke, anak oke, semua rasanya Kayak oke. udah, iya. Udah kayaknya udah perfect. Itu kita punya, tapi Betul. belum dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, terus apa yang dijalankan? Nah, itu yang human design-ku itu membantu untuk aku mengetahui ternyata aku harus jalan di 4 hal. Pertama, aku kerja di bidang spiritual, terus creativity, family, sama love. Loh, aku bilang love jadi matchmaker gitu. Iya. Apa gitu. Karena pada saat itu tahun 2014 atau 2013 itu aku tidak memahami arti cinta yang secara fullness. Arti cinta yang besar. Cuma aku memahami cinta suami istri, Iya. ibu dan anak gitu. Oke. Ternyata Cinta itu yang lebih besar itu lagi. apa itu maksudnya? Yang besar kayak misalnya sekarang, misalnya saya penuh full of love. Ketemu Mas Jawal tadi, cium pipinya dengan penuh kesayang. Oh ini kayak adikku. Terus ketemu kita baru, full penuh kasih ke orang. Tahu orang itu susah atau enggak. Tahu kapan kita harus, enggak cuma sekedar menjalankan kewajiban kita 2,5% hanya atau apa, enggak. Terus waktu menjalankan itu pakai cinta enggak? Atau cuma dipotong aja, pakai kasih enggak? Jadi welas asih yang sangat besar. Itu kan karakternya Tuhan. Wow. Gitu. Deep ya. Ya deep ya. Jadi artinya kalau kita bicara keseluruhan dunia ini itu by design, tapi yang terjadi pada manusia artinya adalah crash yang misal saya lagi bermasalah gitu kan, atau tiba-tiba ada konflik gitu, itu berarti kita nge-crash apa ya dengan rencana Tuhan. Jadi rencana kita as a human sebagai penumpang tadi, kita maksa sopirnya untuk kesini. Padahal belum rutenya di tentu. situ gitu. Iya. Itu bermasalah berarti. Bermasalah. Nanti itu akan terus ketemu konflik-konflik dalam kehidupan. Sebenarnya gimana caranya kita tuh tahu feel-nya sebenarnya
rencananya kemana sih? Itu gimana gitu? Iya nggak sih? Beribadah dong kali. Iya, jadi Bener. Maksudnya kita menyela, jadi Berarti kita udah tahu sebenarnya jawabannya kan. tapi jalannya males kan. Jadinya pusing. tapi Bu, aku penasaran sama human design tadi. Itu tuh apa sih, metode kah atau apa tuh? Jadi alat Bedanya apa? assessment. Oh, itu Alat alat Jadi assessment. mungkin harus dibuatin ya Mas ya. Iya harus. Saya udah. Ih, kenapa udah duluan? Gimana? Terus gimana hasilnya? Oh, apa itu? Oh, jangan diceritain. Itu pertanyaan. Enggak, kita hanya kasih data karena itu basic ilmunya tuh ada 6 tambah 1 psikologinya dari Jung. Jadi ilmu-ilmu kuno esoterik itu ada ilmu I Ching dari Cina, Kabbalah dari Ibrani, terus cakra-cakra Hindu itu energi itu dari Hindu, satu lagi astronomi, cuma ini karena orang yang buat orang Kanada, jadi dia ininya astrologi barat. Gitu. Oh yang Capricorn, Iya, Scorpio gitu. ya karakter sebenarnya sih lebih ke arah nanti bujurnya berapa, lintang ininya berapa kayak gitu kita lahir di kota mana pada saat tanggal itu, berapa susunan benda angkasanya kayak gimana gitu. Dan itu ada 6 itu tuh tadi. Itu 4 Oh, 4. ilmu tadi ditambah 2 ilmu modernnya itu Psikologi. Genkis, Genkis. kunci-kunci gen manusia kan ada gennya nomor 4, terus sama fisika kuantum. Wow. Kalau psikologinya itu pakai Carl Gustav Jung, kita membacanya dia juga. Gitu. Gila gak tuh? Lo melongo kan tunggu. ilmu apa itu? Jadi di dapur tuh bumbunya tuh seperti apa itu? Banyak banget, makanya dari tanggal lahir aja. Jadi Tapi itu Ibu maksudnya ada ininya ya, alatnya tadi kan ya? jadi Alatnya kita tuh apa? kasih aja nama, tanggal lahir, tempat lahir, jam lahir, nanti masukin di softwarenya udah langsung keluar. Gitu. Oh iya. Hasil. Tapi itu akurat. Keakuratannya berapa Software persen? sih ya banyak yang bilang antara 85 sampai 90. 85 Itu untuk 90%. melihat apa? Melihat Potensi atau Potensi. Jadi kalau di mobil itu buku manual. Iya, Itu iya. manual buku kita. Kayak HR kan dia pasti punya ini nih, I jadi see, untuk I melihat see, orang I ini, see. Iya. jadi cocok ditempatkan di sini gitu. Yes. Tapi apa bedanya sama kayak ramalan astrologi gitu? Beda nggak sih? Beda dong. Beda ya? Beda. Ilmunya Kayak beda. kamu cocok di air gitu kan, kamu cocok di tanah. Sio nggak sih? Ada atau orang bilang kayak kita punya apa ya? Kalau di Jawa itu ada primbon. Primbon iya. Jadi orang bilang ini kayaknya primbon deh gitu. Cuma ilmunya tuh banyak banget gitu. Nah, masalah primbon itu di kita dasar ilmunya tuh yang kita nggak tahu itu dari mana. Kalau primbon sih kalau Jawa, bahasa Jawa bukan sih? disebutnya itu ilmu Jawa. titen. Iya. Titen itu artinya perilaku berulang sekian. Tapi memang dasar itunya kita butuh nanya ke ini kali ya, siapa tuh Mbah namanya? kita. Iya mbah-mbah gitu. Tapi aku Nah, penasaran sebenarnya sih, Bu. problemnya gini, karena kita tidak tertulis. Aku rasa sih mungkin primbon itu pun bagus. Ada tertulis. Bagus. Maksudnya dulu Ah, waktu oh risetnya di awal itu dia tidak tertulis ya. betul. Ya itu. Jadi kita kan Iya, bangsa iya, yang iya. lebih bertutur ya. Iya, iya. Lebih lisan gitu. Jadi itu mungkin tidak tercatat itu tadi. Tapi kalau lihat dari primbon kan itu apa? Andeng-andeng sebelah sini itu apa gitu Iya, ya, atau iya. ini apa? Ya, keluar Harus pergi misalnya keluar, harus hari Selasa, Safa Iya. gitu. Sama kayak yang teman-teman bilang tai lalatnya banyak. Itu orang yang gitu. punya banyak tai lalat di muka itu orang beruntung. Kenapa? Bukan teh ayam soalnya. Bener lah. Dia bener beruntung kan. Bener banget itu. Itu jokes harusnya jangan serius banget. Primbonnya nggak ada itu halaman paling akhir tambahan selipan. Sebenarnya gini Ibu, aku penasaran sih. Kalau misalnya kalau kita dalam dunia usaha gitu kan, berarti kan kadang kita mau berpartner gitu sama orang gitu kan. Itu sebenarnya bagus loh ada yang tadi human design itu. Oh iya, Biar itu tahu harus gitu. CSR. Kalau aku pakai gitu, untungnya sama partnerku. Ada yang punya jalur uang siapa? Oke. Gitu. Ada yang gitu. jalur usaha siapa? Terus nanti kan dia berupa ini ya gambar Grafik ya? energi grafik gitu. Terus kita jadiin satu sama partner kita, calon partner itu aku bisa gitu. Nggak cuma partner, suami juga. Suami, calon Ya, pacar apa suami- gitu. Suami udah menikah gitu. Nggak apa-apa kan bisa jalur komunikasinya, Oh, apa talentnya kan kita gitu. bisa ini potensi ini kalau kita sebenarnya
misalnya pacaran gitu, ini lebih ke usaha atau malah bukan pasangan hidup gitu, lebih kayak pasangan usaha aja deh gitu. Nah itu bisa, Oh, bisa dipertimbangkan. Kemana ini ya? Kemana datang? Ke tempatnya. Datang ke Ibu klinik, mana? iya, klinik Ayunda. Di mana Itu kliniknya buat Ayunda? partner, ya nggak sih? Iya, betul. gitu. Jadi itu sih buat panduan. Human design tadi itu ya. Jadi itu artinya sebenarnya manusia itu kan ada kerangkanya semua. Ada kerangka-kerangka yang sebenarnya tidak ada ilmu. Ilmu kan kita ini bukan orang-orang metafisik ya. Maksudnya orang psikologi yang memahami emosi orang gitu. Sekarang saya tanya, kenapa ada orang yang sebenarnya energi uangnya udah segini, tapi dia masih rakus korupsi gitu kan, ngambil hak orang gitu. Nah itu dia di mana posisinya? Itu berarti di posisi kontrolnya dia itu yang dia lepas. Jadi kan ada energi yang di sini tentang informasi, terus di sini pengolahan logikanya dia, rasanya di sini. Nah yang kayak gitunya yang harusnya kita perbaikinya di situ. Gitu. Jadi koruptor itu value-nya. salahnya di Value ya. mana? Benar. Karena dia kan mau numpuk uang nih, berarti kan secara psikologi, energy of money-nya itu tinggi banget tuh. Tapi itu salah. Buat dia salah apa enggak? Menurut dia mungkin belum tentu salah. Ini Oh, memang gitu. aku gitu. Oh ini memang aku kesempatan. Oh ini memang aku bisa. Dia tidak memulai dengan aku mau korupsi enggak. Mungkin gini, oh ini memang Jadi jalan. pemikiran Pemikiran. koruptor itu bahwa dia tidak pernah bicara kalau ini salah loh ya. Iya bisa jadi Bisa karena jadi. bisa masuk dalam sebuah sistem. Oke. Jadi yang membuatnya banyak case gitu Aha. ya. Sebenarnya itu mainnya di sistem membuat dia sistemnya itu mungkin membuat ada Ada kesempatan. longgar, iya. Atau Atau mewajarkan. apa. Iya mewajarkan. Biasa lah. Biasa Harus orang lah. dalam misalnya gini atau apa gitu. Itu sudah mewajarkan. Jadi value dia yang masuk ke dalam dirinya dia Kayak biasa. gitu. Berarti itu sistem yang perlu disalahkan bukan orangnya. Enggak juga. Enggak Bisa juga. sistemnya yang memang harus diperbaiki, orangnya juga bisa harusnya Oh, ini. oke. Jadi kalau misalnya balik lagi ke human design, Iya. misalnya dia putih semua tuh, dia menyerap banyak, terutama informasi tadi ya tentang value-value. Putih, dia menyerap tapi tidak punya filter. Dia menyerap yang positif, negatif ya semua. Semua. dia masuk. Diserap. Terus apa batasannya filternya? Value-value tadi, agama, Iya. spiritual, terus Nilai nilai-nilai hidup ya. Pancasila itu juga nilai Iya. gitu. Iya. Jadi yang masuk di situ, nah itu yang diajarkan. Makanya kalau kayak dulu ya zaman aku ada P4 tuh. Wah kita sampai ini sekali gitu itu sebenarnya dia memasukkan ke Doktrin sistem gitu ya? kita. Iya, sebenarnya mungkin caranya doktrin. Tapi itu sebenarnya sistem value yang dimasukkan ke diri. Gitu. Jadi sejatinya bahwa perilaku korupsi itu perilaku yang sebenarnya bisa dikontrol secara human design atau dikontrol secara sistem op ya. Jadi entah itu korupsi di kantor atau korupsi di negara gitu kan itu bisa di Ekosistemnya yang harus diperbaiki. Wow. Karena ekosistem itu kan mencakup individu, mencakup tadi sistem-sistemnya mulai dari awal dia ngajuin, terus apa gitu. Kayak ini ada contoh cerita lucu gitu. Ada temen dia mau pergi ikut kita pergi tour ke Eropa, terus pasportnya hilang, terus dia mau buat lagi nggak bisa karena sekarang ketat sekali kan dia cuma pakai itu ya NIK aja. Jadi antara data KTP, data akta kelahiran beda. Itu susah. Mau bikin paspor mau pakai yang mana, harus yang mana. Akte dia sampai susah, harus cari akte kelahiran dia dari Sumatera gitu. Terus pakai itu segala macam. Terus aku nggak bisa nih kalau kayak gini enakan zaman dulu ya, kita bisa nyogok terus ini karena dia nggak bisa. zaman dulu. Nggak bisa karena sekarang bahkan harus ke pengadilan dulu pengesahan. Iya. Ribet sekali sampai sekarang belum keluar tuh paspornya. Oh, Karena iya. aktenya belum beres. Aktenya Kan belum harus akte dulu tuh. Iya, akte KTP gitu ya. Iya, akte KTP kayak gitu. Nah, ini beda data seperti itu. Sekarang susah. Oke, Karena kita pakai sistem. sebelum lebih jauh. Sekarang saya mau cangkal teorinya. Kalau teorinya value itu bisa membatasi orang tadi untuk berlaku greedy, korupsi dan segala macam. Sekarang kenapa korupsi ada di Kementerian Agama? Wah, ini pertanyaan yang Karena kan katanya tadi value agama, religius, kurang pinter apa, kurang beragama apa. Nah, di situ di dalam human design dia masuk karakter mana? Ini kenapa? gini,
Karena gini, oke, kita nggak Aku cuma gini ngomongin di government ya, tapi di lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga Banyak. keagamaan kan banyak banget ya, yang si petinggi agamanya ngambil itu, Yes. yang begini. Nah, sekarang berarti ada kesalahannya di mana nih kalau secara teori human design-nya tadi? Kalau itu lebih ke arah tadi ya, fungsi dia kontrolnya dirinya tadi itu. Soalnya apa, itu sangat godaan luar biasa kan. Kalau kami bahasanya uang tuh mamon gitu ya. Mamon. Mamon tuh jadi bisa yang membuat kita lupa gitu. Lupa bahwa seneng sih, punya duit banyak seneng kan. Iya. Karena ada Wah. kesempatan gitu. Punya duit banyak senang, rasa senang itu yang membuat dan Dia tak lupa terkendalikan. value-nya tadi Iya, yang tidak tak terkendali. terkendalikan. Padahal ilmunya tinggi ya kan. Iya. Padahal dia kadang pencetus hukum, dilarang begini-begini. Tapi justru Ngeri ya. mereka ya Itu yang- justru godaan paling tinggi. Iya. Jadi kalau kita misalnya ngomongin itu iblisnya gitu ya, masuknya tuh ke situ. Kan godaan basic manusia itu dasar tuh ada 3 ya. Basic need ya. Apa Dia tuh? di rasa takutnya dia sama rasa Ya. cintanya dia, harus yang gabungannya ini. Kita milih itu ada ilmu yang namanya attitudinal healing. Jadi kita menghealingnya orang-orang tadi tuh harusnya dipakai attitudinal healing. Attitude-nya yang Yang di di-healing. healing. Oh. Attitude yang di-healing, gampang nggak ya? Susah Susah lah. Iyalah, itu harus pakai ekosistemnya. Makanya kalau kami di BTI itu yang kita desain ekosistem. Gitu. Ekosistemnya. Ekosistemnya dulu. Iya, gitu. Nggak bisa kalau tapi ya itu PR juga. Nggak PR. apa-apa. PR. Menurut aku sebuah idealisme tetap harus ada Iya, iya. gitu. Jadi yang kita buat ekosistem satu, dibuat ini sabar gitu. Gitu nggak apa-apa sih kalau aku ya melihatnya. Gitu. Betul ya. Jadi artinya either bahwa value itu udah tertanam di dalam diri manusia, Iya. tapi ketika ada momen dan kesempatan atau something lah itu dia tetap berperilaku. Iya, karena pengendalian dirinya itu yang kurang. Terus kalau istilah ini loh, kan ada istilah nih orang-orang itu kan, godaan seorang, ini kan kita bicara wirausaha nih, godaan seorang wanita atau seorang laki-laki lah pengusaha itu kan adanya cuma 3 hal. Tahta. Harta, tahta, dan raisa katanya. Iya, harta, tahta. Harta Mila. Oh iya. Harta tahta widya. Harta Tata Jawa. Enggak Nggak nyambung. Terus tuh juga nyambung. Gak, gue bukan penggoda, dia nggak akan menggoda. Betul. Nah, yang begini tuh emang, ini apakah, apa ya, akhirnya kan kita meyakini nih beginian. Ini tuh sebenarnya dogma, Iya. atau cuman bahasa lelucon, tapi tiba-tiba orang meyakini semuanya laki-laki sukses Punya itu ini. harta. Oh, orang akan dilihat kalau harta lu banyak gitu kan. Tapi hartanya haram halal itu kan nggak ngerti ya. Karena di dalam human design ada nggak bicara halal dan Nggak haram? ada itu dia. Nggak ada ya. Haram bicaranya tadi ya. Apa tuh namanya, value-nya. Elveli sama aja sih sebenarnya ada shadow-nya. Jadi kita Shadow-nya. tuh manusia Shadow. itu ada 3. Diberikan Tuhan gift atau talent yang kita dikasih Tuhan, bakat atau apa gitu, kemudian dikasih shadow. Shadow itu kegelapannya dia. Jadi kalau misalnya orang punya bakat ini, dia punya shadow-nya ini, misalnya dia di tenggorokannya sini energinya besar, cocok nih jadi presenter, jadi marketer gitu. Tapi dia juga bisa punya shadow-nya mendominasi, misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh kita punya. Nah, terus satu lagi ada CD. CD itu bagaimana kita memahami hikmat Tuhan. Hikmat yang tadi itu yang dipesenin sama rohnya yang nyetirin kita. Oh. Jadi 3 itu tadi Bang. Iya. Gitu. Kenapa lo jadi lemes? Kok nggak lemes? Oke, kita kembali ke Kembali ke- money deh. Gue masih tertarik untuk psychology of money. Money. Jadi apakah sebuah Oke. kesalahan dalam melakukan model bisnis itu bagian dari kesalahan kita melawan arah sebenarnya driver kita mau ke sini, tapi kita mau ke sini gitu. Itu salah satunya seperti itu. Tapi itu masih bisa dibantu tadi dengan literasi tadi kan. Literasi. Plus melatih attitude. Jadi kalau saya punya program nih money therapy, terus digabung sama ada namanya money leadership. Bagaimana kita melit uang kita gitu. Jadi di awal kita assessment dulu, terus assessment dicabut-cabutin yang Apa tadi itu? blocking-blockingnya. Oh. Terus kalau udah bersih, trauma tuh juga menghalangi uang. Trauma menghalangi uang. Terus traumanya disembuhin, terus baru dimasukin literasinya.
Nah, orang tuh kadang ini nggak apa-apa nih pakein afirmasi aja. Gitu. Nah iya kan ada. Saya setiap pagi kan ada tuh di TikTok biasanya afirmasi. Saya baca dengan panjang. Saya hari ini akan mendapatkan uang Ngaruh nggak? sejumlah begini. Nanti besok akan ini. Ya apa lagi? Otak saya men-screen nih. Ini beneran nggak sih? Itu berarti udah blocking. Udah blocking kan? Udah blocking. Kalau tidak percaya afirmasi berarti blockingnya kencang banget. Tapi percuma juga kalau ternyata dia mengafirmasi tapi ada trauma yang menghambat dia. Itu percuma juga gitu. Jadi memang harus dicabut-cabutin dulu ya. Dibersihin traumanya apanya gitu sehingga dia ibaratnya bersih. Iya. Terus dimasukkan literasi baru, habis itu habitnya dididik. Nah, kalau tempat saya itu udah dididik dengan aplikasi. Gitu, dengan aplikasi sih tiap harian dia bisa ini. Kalau orang nggak mau lah aplikasi untuk uang, malah capek kan. Saya juga pakai gitu. Belanja sedikit dicatetin, dulu nyatet. Sekarang belanja sedikit pencet masukin ini gitu. Nah, tapi kita punya aplikasi yang penting-pentingnya justru misalnya saving itu yang dimasukin kayak gitu. Nah, itu melatih. Jadi attitude itu harus dilatih dari awal masih aware kita apa, terus prosesnya sampai kita latihan gitu. Itu sebenarnya kan bicaranya kalau itu bisa kita praktekkan ketika kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, yang mau kita praktekkan apa? Emang masalah utama mengatur uang itu adalah kalau kita tidak menghasilkan uang, tidak punya job, betul, tidak punya apa, nggak ada uang yang diatur. Nah, betul. Bingung kan? Bingung kan? Terus perannya di mana? Benar, ini pertanyaan benar. Benar. Kita bicara literasi keuangan yang super, kita mau make EBITDA, Iya, semua whatever lah ya kan. ya. Tapi gue tuh nggak ada duitnya yang mau diatur gimana? Iya, ada duit yang mau diatur. Gitu. Iya. Jadi justru yang pertama tadi adalah membuka tingkap-tingkap, membuka kesempatan, peluang untuk energi Uang abundant itu masuk. Nah, saya kalau menyebut uang, kita punya tatanan yang lebih tinggi lagi. Betul. Namanya abundance. Abundance. Itu keberlimpahan. Keberlimpahan. Nah, karena kayak tadi misalnya kita wanita pengusaha, keberlimpahan kita itu punya network. Terus ada informasi-informasi apa kayak gitu-gitu. Nah, itu keberlimpahan sebenarnya. Nah, uang itu hanya satu bagian dari 7 keberlimpahan. Itu Coba setuju tujuannya sih. apa itu? Setuju. Satu itu relasi justru. Relasi, terus kedua uang. Ketiga cinta. Keempat itu, aku lupa ya. 4 sampai yang terakhir itu adalah abundant untuk memberikan. Itu cinta kasih, memberi giving. Giving, kayak gitu. Jadi ada itu. Nah, makanya biasanya tuh kalau saya memberikan workshop, mau yang cinta dulu atau abundance all, terus nanti mau bahas yang cinta atau membahas yang money terapi atau apa. Nah, yang money itu yang paling banyak ternyata orang paling suka. Kita sampai ada retreatnya. Favorite ya. Favorite. Jadi ada yang model small workshop, seminar, terus workshop, sampai yang retreat. Nah, yang retreat itu dikeluarin tuh bisa sampai nangis-nangis, bisa sampai ini karena yang dikeluarkan traumanya. Kayak motivation training gitu. Motivation Kayak agak lebih dari beda itu deh. ya. Kan ada ya, gue pernah datang dulu waktu SMA, Cuma datang motivasi gitu, doang. tiba-tiba di tengah ruangan nih pada nangis ngapain? Bayangkan ibu Anda. Oh, Ibu itu saya, bayangkan. Nah, yang kayak gitu, kayaknya otak saya tuh udah ngeblok kali ya. Ngeblok, iya. Gue nggak ngerti, karena saya udah paham dia akan ngomong begini, dia akan kesini, nah, begitu. Soalnya kan motivator juga di Gitu ya, motivator juga sih. Jadi kalau yang kita pakai nggak pakai seperti itu sih. Bahkan pada saat kita di healing gitu ya, di money healingnya itu nggak perlu ceritain traumanya apa atau apa ke kita, nggak usah. Kalau apalagi kalau masal ya kelas gitu. Kita terakhir bikin di Pantai Indah Kapuk ya. Pantai Indah Kapuk itu di Rumah Palembang. Wah, itu enak banget. Ada ya di PIK Rumah Palembang. Emang ada Rumah Palembang? Sebelah mana itu ya? Yang pasti dia rumah panggung. Greenbelt. Pasti dia rumah panggung kan, dari kayu semua. Dibawa dari sana langsung. Dibawa dari sana. Nah, itu kami biasa bikin workshop di situ, terus nanti outdoor di pinggir sungai gitu, terus kita terapinya di situ. Oke, ini kan mungkin kita udah banyak nih teorinya luar biasa sih. Tapi kita mau lihat fakta di lapangan. Maksudnya yang sekarang lagi rame nih, pengusaha baru, pengen butuh validasi dari media sosial.
nunjukin kekayaannya, Flexing. nunjukin hartanya, flexing, whatever. Ini secara psikologi orang ini tuh beneran kaya apa enggak sih? Atau dia sedang ngapain sih menurut ilmu? Psikologi. Iya, terserah lah ilmu. Oh, iya. Apa tuh tadi? Jiwa. Energi. Energi ya. Jadi orang-orang kayak gini orang ngapain sih? Sebenarnya itu kan orang-orang di tingkatan, kalau di psikologi itu ada tingkatan tertingginya itu kan pengakuan ya. Validasi. Ya, dia butuh divalidasi orang lain. Kalau orang yang sudah nyaman dengan dirinya, sudah ketemu dengan dirinya, itu nggak perlu validasi. Mau orang ngomongin dia jelek, mau ngomongin yang bagus, dia akan ambil feedbacknya aja untuk dia improve. Tapi banyak orang yang nggak bisa seperti itu gitu. Nah, di tahapan itu adalah butuhnya pengakuan. Nah, dia butuh diaku untuk diterima. Padahal kalau misalnya old money, contoh, itu kan kelihatan malah lebih sederhana, nggak Biasa aja macam-macam, ya. biasa aja. Karena kebutuhannya udah bukan itu lagi, kebutuhannya berbagi, kebutuhannya apalagi kayak gitu. Jadi tingkat kebutuhannya yang beda, masih butuh validasi. Kalau bahasa Berarti sekarang. secara ilmu psikologi ini orang-orang ini agak sakit ya, yang harus dibenerin. Enggak? Ya, memang harus di ini ya, memang dia harus mungkin bukan di terapi, ya diperbaiki dikit. Nah, Diperbaiki itu yang dikit. flexing ya. Kalau yang Iya. misalkan dia personal branding gitu Bu Maria. Yang personal branding. Iya, gitu. Harus dibedakan dulu ya, mana flexing, mana personal Iya. branding. Iya, Benar. iya. Pertama Kadang kita flexing mapping dan dulu. personal branding Iya. sama nih. Ya kadang dia gunanya untuk apa gitu. Iya, kan. betul. Mungkin memang untuk jualan dirinya gitu kan. Tapi kalau nggak pakai yang tadi pamer yang bukan, sebenarnya dia nggak kayak gitu. Nah itu ya mungkin nggak apa-apa sih untuk personal Personal branding ya. ada ininya. Iya. Yang ini kan kalau dia udah berbohong kepada publik ya. Ya karena kan kadang-kadang Tapi rata-rata personal Enggak. branding kadang bohong. benar, karena kan kita Kadang kayak ya. Ini kan soalnya pakar personal branding nih. gitu, bukan pakar. Maksudnya kadang karena kita mau personal branding, akhirnya Dibentuk. kita menampilkan Iya. sisi terbaik kita. Padahal sebenarnya banyak orang nggak Belum seperti sampai itu. situ, Bahkan iya. misalnya banyak nggak sih Bang Jawel ngelihat misalkan kita ketemu orang nih di sosmed, wah keren ya gini-gini. Betul. Pada saat kita ketemu ternyata nggak Biasa sekeren aja, nah, iya. kayak gitu sih. Ya. Iya ya, itu gimana tuh kalau Itu dia? sebenarnya sekarang ini banyak kan dituntut karena produk jualan ya. Harus jualan, produk jualan. Jadi dia di Kayak push ke sana. tuntutan gitu ya jadinya Bu Maria. Maka otomatis banyak terjadi hal-hal seperti itu. Personal brandingnya udah nggak genuine ya. Ya, benar. Nanti Betul. di titik tertentu itu akan konfliknya muncul kalau orang nggak otentik. Oh, Nah, personal branding itu kan kadang membuat dia nggak otentik kan. iya iya. Padahal kita paling nyaman kalau Jadi diri diri kita sendiri. otentik. Iya. Saya lihat kan bahwa dari backgroundnya Ayunda ini kan selain dari peduli terhadap literasi keuangan, backgroundnya psikologi, tapi ada kepedulian terhadap dunia seni. Jadi kayak contoh membawa wayang ke luar negeri gitu kan. Itu ada emosi dan harapan apa sih? Kenapa mau repot begituan? Gitu ya, sebenarnya kurang kerjaan aja. Dan wayang gitu loh. Kenapa wayang? Kurang kerjaan gitu ya. Iya. Jadi pertama sih karena pengen menunjukkan aja keluar, awalnya gitu keluar. Tapi setelah aku pelajari dan mau pengen ada yang ngurusin lah, terutama anak muda. Jadi sebenarnya kalau wayang itu kan ada yang memang tradisi, yang memang yang benar-benar tradisi. Yang kedua itu ada kontemporer. Sebenarnya kalau saya bergabung di satu organisasi namanya UNIMA, ini di bawah UNESCO dan pusatnya di Perancis. Kebetulan saya di situ sekjen untuk Indonesia, di luar negerinya tuh commission untuk Asia Pasifik. Nah, saya mau memperhatikan anak-anak muda, Oke. dalang-dalang perempuan. Ya. Banyak gitu yang harus diperhatikan, yang dimunculkan. Nah itu saya panggilannya entah kenapa ya, kok seneng aja gitu ke arah sana, terus membawa ke luar negeri, dan ternyata itu bisa untuk terapi. Jadi saya melakukan terapi dengan wayang. Terapi dengan wayang, misalnya apa yang, karena tadi kan saya harus kerja sama family ya, Iya. terapi untuk family dan sebagainya. Nah wayang itu menjadi salah satu terapi untuk family yang bagus banget. Dari Gitu. wayang, dari wayang, cerita dari wayangnya cerita, itu. storytelling itu bagus. Jadi kita ini sudah banyak kehilangan momen meja makan. Betul. Benar nggak? Betul Jadi banget. pagi udah berangkat, kantor anak-anak mungkin sama pembantu atau kita cuma drop di sekolah. Terus pulang udah pada teler, tidur cepat, ketemu kurang.
Padahal momen meja makan itu adalah momen kita menceritakan value, berkomunikasi, belajar atau translate dari antara orang tua ke anak gitu. Nah, itu yang sangat-sangat kurang zaman sekarang ini. Itu aku juga merasakan itu sih, kekurangan itu. Nah, itu bisa diterapi dengan family therapy, di mana wayang itu menjadi dasarnya mereka untuk saling bercerita. Dan kalau mereka ngambil peran apa di situ kan nggak ada gengsi lah sebagai ayah, nggak ada ini aku mau jadi Anoman, aku mau jadi ini. Nah, di situ terapinya dimulai. Oh, dari situ ternyata balik lagi psikologi lagi. Iya kan, sesuai keilmuan ya kan. Kembali lagi apa yang dibawa adalah itu bicara prinsipnya psikologi lagi yang dibawa. Tapi sebenarnya gini ya, kita tuh banyak banget yang pengen kita tanyakan. Tapi kita perhemat gitu ya, bukan persingkat karena waktu nggak bisa disingkat. Kita perhemat pertanyaan. Kalau bahasa Gen Z itu kan Indish economy gitu kan ya, bahasa Indish Gen Z. economy. Ini benar nggak sih kalau Gen Z itu nggak bisa kerja? Menurut alumni HR katanya Gen Z nggak bisa kerja, dikit-dikit mau healing nih kayak gitu kan, sebulan sekali. Karena mereka itu hidup di zaman yang memang udah instan satu, mereka hidup di zaman yang mereka punya segala fasilitas. Oke. Dulu saya interview naik bus, naik kendaraan umum atau diantar bapak ibu saya misalnya. Sekarang anak-anak sekarang interview dengan saya udah bawa mobil. Oh iya. Walaupun itu mobil orang tuanya gitu kan, udah bawa mobil itu beda state. Beda stage. Beda state gitu. Jadi sehingga daya juang dan apapun itu tergantung dari bagaimana orang tua mendidik. Nggak semua Gen Z nggak bisa kerja kok. Banyak Gen Z yang bagus gitu. Tapi yang tadi bagaimana, nah problemnya kalau Gen Z berarti orang tuanya milenial kan. Iya. Orang tuanya milenial punya karakter apa dia? Kadang dia malah yang nggak tega kalau anaknya itu susah. Sehingga anaknya nggak tahu. Jangan salahin anaknya. Saya selalu bilang. Karena milenial itu dulu mengalami masa kolonial. Iya kan? Gen X. Karena Boomer nggak ya? maksudnya masa kolonial. Ini ya, Gua didikan dulu VOC. kalau Didikan VOC. gue dulu sering kalau lagi main tengah malam jam maghrib Disapu. rotan gue nggak mau anak gue begitu. Berarti salah dong itu. Iya, sebenarnya nggak salah. Nggak salah. Tapi cara dia mentranslate harus diganti dengan apa? Dengan apa? Tak ada akar rotan pun jadi kan. Iya, itu dia. Nah, kalau nggak ada rotan, apa yang harus mereka dididik dengan cara apa? Gitu. Oke, Ayunda, sepertinya ini kita mungkin akan ada episode-episode berikutnya. Tapi ada satu statement yang kita minta ya untuk para Gen Z tentang ilmu money terapi. Jadi Gen Z yang di sana, Ayunda, yang ngerasa, ini penonton kita Itu udah kasih tahu, senyum-senyum soalnya. yang merasa Mau bahwa diterapi kayak gitu. saya harus kaya dan saya akan jadi kaya raya. Tapi ternyata blocking di belakang itu banyak. Minta tolong kasih pesan. Dan mau sukses ya, karena kan Gen Z ini masih muda Bang Joel. Iya betul. Termasuk milenial juga mau minta kok. Bang Joel aja ya. Modus kita tuh ke Gen Z, tapi sebenarnya ke kita sendiri juga ini sebenarnya berguna. nasihat untuk ini ya. Benar, ke semua orang. Ke semua orang. Ke semua era. Jadi untuk sukses, kita harus memahami arti sukses bagi diri kita sendiri. Memahami berarti mulai dari awareness, menyadari diri sebagai apa, mau berproses untuk sembuh, sehingga siap menerima keberlimpahan. Dan semua orang bisa sukses. Bisa sukses, semua orang bisa sukses. Cuma kalau semua mau sama, aku mau sukses kayak presiden ini gitu. Nah itu mungkin tergantung macam-macam definisi suksesnya orang itu. Gitu. Tapi dulu ada lagu anak kecil yang aku ingin seperti Pak Habibie, tapi dia nggak jadi Habibie loh. Ya gitu ya. Kan aku ingin. Jadi pemain film Joshua. Oh gitu ya, baru tahu sih itu. Nggak, itu kan it's just a song. Tapi kalau kuatan mana antara afirmasi dengan ilmu tadi yang money terapi? Afirmasi itu tahap berikut sebelum ini kita sebelum kita mungkin bilangnya sebelum kita healing ya, jangan terapi, sebelum kita money healing itu kan gini, afirmasi adalah pelengkap dari money healing. Afirmasi adalah pelengkap dari money healing ya. Jadi buat teman-teman kasih tahu yang ada di luar sana, Mila, jangan khawatir karena kamu punya kesempatan jadi presiden. Kamu punya kesempatan jadi Bill Gates, kamu juga punya kesempatan jadi Mark Zuckerberg. Jadi Elon Musk.
jadi Elon Musk gitu kan, Mas Elon karena Mas Elon dari Jawa. Oh gitu ya. Iya, tapi dengan catatan bahwa apapun berat bebanmu ya Yundia, backgroundmu itu cabutin satu-satu. Analisa bahwa yang menghalangimu itu adalah dirimu sendiri. Yang Cintailah menghalangi diri sendiri. cintailah diri Cintailah sendiri. diri sendiri. Nanti uang akan datang. Itu kunci uang akan datang. Love yourself dulu ya. first Love ya. yourself. Gimana Mila? Oke. Kurang ya sebenarnya. Kurang. Tapi nanti kita aku akan banyak ada. banget yang mau ditanya Iya, tapi lu ya tanya di udah lah ya. belakang layar ya kan. Di belakang layar. Aku minum Iya, ya. gue yakin dia tidak akan bertanya banyak hal, tapi pasti langsung, tolong dong Ayunda bacain saya. Boleh nanti di WA ke aku. Di WA Khususnya ke aku. yang iya Human design. benar human Ya design. udah tuh, tapi belum jelasin ke dia. Belum, betul, Oh betul, gitu. belum detail. Karena kan gini, kalau misalnya dari aku tuh kayak kok kayaknya sulit ya mencari partner yang bukan Bisnis. sesuai ya, iya. Tapi maksudnya partner bisnis bisnis. atau partner yayang. Ya, yang mau udah. Maksudnya yang Iya. bisnis ini gitu kan. Kan kita harus membaca kan, ini oke nggak sih, ini cocok nggak sama kita. Bener tadi kan, Betul. ketika dikumpulkan jadi bagus nih roda bisnisnya gitu sih sebenarnya. Iya, gitu. Terus sama bisnis kita sesuai nggak sama kita. Iya. Nah, Jangan-jangan kayak dulu aku banyak di F&B. Oh, dulu Karena awalnya? sukanya, iya aku ada resto. Sukanya ada kuliner. catering. Heeh. Sebenarnya tadi gue mau closing loh. Ya apa-apa, rolling dulu kan gampang diedit. Dulu awalnya F&B. Itu udah mau 5 closing. menit F&B. Terus di pandemi itu aku bangkrut. Ya itu makanya aku mengenal money terapi. Oh. Bangkrut di titik nol, bahkan titik minus gitu ya. Dari yang semua dulu betul. oke banget gitu, terus ngerasain Dan. turun gitu, sampai ketemu, sampai saya memutuskan untuk oh iya ternyata aku salah ya, benar yang orang dulu itu bilang bahwa aku bukan di situ bidangnya. Bidangku itu terkait dengan 4 hal tadi. Jadi aku beralihlah jadi transformation coach, membantu orang-orang menemukan misi hidupnya. Transformasi. Untuk bertransformasi. Company juga gitu. Jadi company banyak sekarang yang ikut Yang misalnya wellness awalnya, leadership. ya. Gitu. Wellness leadership. Iya, Wellness leadership. leadership. Jadi kepemimpinan wellness. Gue kira wellness itu only pijet, masak, terus jamu-jamuan gitu, minuman. Aromaterapi. Dan ini ngomongin leadership. Maksudnya? Jadi leader itu banyak blocking, banyak masalah psikologis juga. Ih, gue banget tuh kayaknya. As a leader gitu. As a leader, kasihan. Terus bagaimana dia bisa mendeliver leadershipnya dia kalau dia sendiri itu Nggak beres. Belum selesai. Penyakitan Dan, gitu. dan banyak juga kan kalau misalnya leader seorang leader itu kan dia makin di atas ya makin sendirian. Betul. Nah itu tambah ngeri kalau dia nggak punya komunitas, dia nggak punya apa gitu. Punya Alright. usaha kan juga gitu ya. Betul. Beda sama waktu di kantor misalnya gitu, Iya, waktu iya, iya. corporate. Nah makanya ajang untuk punya komunitas ikatan wanita pengusaha, Betul. terus ini apa itu menjadi penting karena dia merasa ada temannya. Gitu. Oh, Tapi masalahnya apakah organisasi atau komunitas-komunitas gitu dibenahi dengan tepat apa enggak? Iya, jadi sesuai wadah yang kebutuhan, bagus nggak? iya, sesuai kebutuhan para pengusahanya gitu. oke. Keren sih. Ternyata Banyak hal sih. banget. Iya banyak hal yang belum Kita gali tuh ya. baca profilnya ini yang mana Mil, ilmunya Iya, kayaknya karena kita ulik bingung. satu-satu ini Ini kayaknya berdaging semua. Kurang harus di Kita harus ada episode ketiga. Kedua. Episode kedua kita lebih ngebahas detail masalah nanti setelah kita baca Iya. human design kita, Iya, nanti boleh. kita aplikasikan ya. human design. Iya, gitu human ya. design. Boleh, Karena boleh. desain kita sebagai manusia, kita nggak pernah dapat pelajaran desain saya sebagai manusia ya. Nggak pernah Iya. sih, jarang. Itu tadi untuk align antara body, mind, and spirit. Apakah hidup kita dipimpin Betul. spirit itu gimana? Nah, padahal secara spiritual itu intelektual kita itu nggak cuma di sini, ada di Yes. sini. Di Sakral. sini. Di perut. Oh, bukan di Jadi heart gitu. pimpin yang tadi itu yang apa dari Tuhan pesan-pesan, Iya. karena di sini di sakral namanya. Oh, Jadi orang makin banyak Good dia bilang GUT itu gut feeling, Iya, terus iya, apa iya. itu sebenarnya ini. Nah, jadi kalau itu kita bisa nanyain ke diri kita, gitu, praktek ke diri kita. Aku mau gimana, harus apa kayak ini. Aku ini bawa mobil nih, mau mobil apa enggak? Gitu. Tanyain aku bawa mobil enggak? Tidak, gak usah, jangan.
ke Bogor. Nah, kan kalau ke sana nggak bawa mobil mahal nih kalau misalnya pakai Grab Iya. sampai klien di Bogor. Terus balikin lagi. Ini nggak usah, tetap tubuh bilang enggak. Kalau aku pernah paksain, yang ada adalah ditabrak orang. Benar. Oh. Itu mobilnya saksinya, mobilku pengok di belakang. Jadi kita nggak mendengarkan tubuh kita, sebenarnya tubuh kita yang tahu duluan. Itu sering banget kayak gitu lagi. Oh, kalau semua gini gue males nih naik kendaraan umum. Jadi gue naik gokar aja gitu. Berarti itu adalah bukan bagian dari impulsif tapi bagian dari Iya, karena by Dari- by Iya. feeling. Iya. Atau ya udahlah gue mau bawa mobil aja gitu. Banyak hal keputusan. Tapi kalau orang bilang bahwa sudah. mobil saya harus Porsche, itu juga sama. Itu feeling. Itu lain ya. Oke. Kita harus bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Bu Maria. Iya, terima kasih banyak Ayunda Maria, ilmunya sumpah ini Nanti kita ilmu yang di luar jangkauan otak saya berpikir ya. benar. Jadi Kayak beda dunia gitu, Beda tapi dunia, harus ya, tapi gitu. ini dekat dengan kita. Betul. Ya, guys, tolong ya perhatikan ya bahwa kita nanti akan menjadi sesosok yang kaya raya. Amin. Karena kita akan menerapkan money terapi. Iya, money healing. Kalau Money mau healing. money terapi dan healing itu bisa menghubungi Ayunda Maria kemana Boleh. nih? Nanti ke Instagramnya. WTI. Instagram. Ada Instagramnya. Apa tuh? Oh, apa tuh? Boleh disampaikan di kamera. Silahkan Instagram kami di WTI, Wisdom Transformation Institute, atau di Attitudinal Healing, Indonesia Attitudinal Healing Center. Ada di IG. Mahal gak itu? Tergantung gampang Tergantung. Kalau lu udah kaya gak akan mahal. Enggak ada, ini kodenya sebut nama Jawa dan Maria. Dapat diskon. Berarti nonton Nonton kasih podcast. tahu. Bisa gitu. Gitu nggak Nanti sih? ini saya dapetnya dari kasih tahu. Nah, itu ada Ada Gitu ya. kode barcode. Kasih barcode ya, Belakang kasih udah siap nih. Narsum. Jadi apa koci. Koci muda ya. Iya, buat teman-teman kasih tahu ya, sahabat kasih tahu yang mau lihat keseruan atau ilmu-ilmu yang daging semua dari Kasih Tahu Podcast bareng saya Jawel Husin dan Mila Ramadhani. di mana? Di sini Kasih aja Tahu ya, di sini aja ya. Official. Dan mulai besok kita dapat hadiah-hadiah begini ya. Nah, iya. Iya. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Bye.